Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Resi Jayanti selaku moderator dari kelompok 3 akan membimbing jalannya materi dari kelompok kami. Yang pertama, kelompok kami terdiri dari Nefriza Gustika, Resi Jayanti atau saya sendiri, Stefani Adelia, Tia Permatasari, dan juga Tria Ayu Latifah. Materi dari kelompok kami yaitu produksi berita sains. Untuk penyampaian materi pertama akan dibacakan oleh Nefriza Gustika. Pada Nefriza dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya sebagai penyaji 1 akan mulai menyampaikan materi dari kelompok 3 yaitu mengenai produksi berita sains. Di mana akan ada 7 materi yang akan kita bahas pada diskusi hari ini. Yang pertama yaitu mengenai jurnalis yang mengkonstruksi sains dalam berita. Kendala yang berlaku dalam berita. Yang ketiga ada kode dan konvensi. Yang keempat, sumber yang digunakan wartawan. Yang kelima, bahasa berita atau berhati-hatilah. Yang keenam, nilai sudut pandang. Yang ketujuh, nilai sudut pandang dan pelaporan sains. Nah, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu mengenai jurnalis yang mengkonstruksi sains dalam berita. Ilmu dalam berita dikonstruksi atau dibangun oleh seorang jurnalis. Ada 2 jenis jurnalis berita sains, yaitu spesialis dan generalis. Dan sebagian besar komentator membedakan keduanya setidaknya sampai batas tertentu. Lalu, budaya jurnalisme sains memiliki beberapa karakteristik, seperti yang ditunjukkan oleh Gregory dan Miller tahun 1998 di dunia akademis. Responden cenderung untuk saling mengenal dan bertemu secara teratur di acara cendekiawan dan konferensi pers. Mereka kadang-kadang disebut sebagai pendukung pandangan ilmiah umum dan ilmu umum. Nah, kelompok inilah yang secara khusus nantinya disebut oleh Komite Seleksi Sains dan Teknologi of Pers tahun 2000 ketika melaporkan bahwa jurnalisme sains sedang booming di Inggris. Materi yang kedua yaitu kendala yang berlaku dalam produksi berita. Jurnalis bekerja di bawah banyak kendala yang menjelaskan banyak perbedaan baik dalam liputan berita siaran maupun cetak. Bersama-sama mereka mempengaruhi penyajian topik yang berhubungan dengan sains. Wartawan memiliki waktu tayang dan ruang antrian yang terbatas, sehingga akibatnya akan ada sedikit kesempatan untuk mengeksplorasi detail dan kompleksitas dari apa yang seringkali menjadi masalah yang sangat kompleks. Lalu seorang wartawan bekerja di bawah tenggat waktu yang ketat, sehingga dampaknya dari kendala tersebut khususnya mengenai persaingan, konsentrasi, dan konglomerasi menjadi bahan perdebatan di kalangan sivitas akademik. Beberapa berpendapat bahwa sebagai akibatnya, jurnalis menjadi kurang analitis, investigasi, dan bahwa mereka berada di bawah tekanan yang meningkat untuk menyesuaikan diri dengan agenda berita yang dominan daripada menyajikan cerita atau suara alternatif. Sekian penyampaian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Nefriza Gustika. Materi selanjutnya yaitu tentang kode dan konvensi akan dibacakan oleh Tia Permatasari. Kepada Tia dipersilahkan. Baik, selanjutnya itu kode dan konvensi. Beberapa pengetahuan tentang kode dan konvensi ini dan pemahaman implementasi terhadap representasi sains
menawarkan beberapa wawasan tentang sains di balik berita utama. Menurut Biogri dan Operator Mill tahun 1998. Dengan asumsi bahwa jika ingin pelaporan informasi sains itu efektif dan berhasil, maka pelaporan tersebut harus dibuat agar bisa menarik para pemirsa dan pendengar, pembaca dan peselancar, dan harus melayani berbagai individu dengan berbagai kebutuhan. Yang pertama yaitu menarik perhatian. Dalam hal sains yang terkait dengan kepentingan manusia mendominasi seperti yang dikemukakan Cable tahun 2001 menunjukkan konsensus kepentingan manusia berakar pada budaya jurnalis. Sebagai konsekuensinya, sudut cerita dan subtema akan dipilih karena relevansinya dengan penonton. Suatu laporan atau liputan sains jika kemungkinan akan dipersonalisasi dan disajikan dalam bentuk naratif atau cerita agar bisa menarik perhatian audiens. Konflik dan kontroversi jika ada akan disorot agar bisa membangkitkan emosi audiens, seperti yang dikatakan Peters di tahun 1999 bahwa tugas profesional jurnalis yang penting yaitu menarik perhatian audiens. Selanjutnya yang kedua yaitu tuduhan sensasionalisme. Sehubung dengan sensasionalisme, media dituduh sebagai berikut. Yang pertama itu melebih-lebihkan kepastian, selanjutnya melebih-lebihkan aplikasi dan implikasi, melebih-lebihkan kontroversi, dan melebih-lebihkan resiko. Yang ketiga yaitu memfasilitasi akses. Berita dirancang untuk diasimilasi dengan cepat dan selama bertahun-tahun. Beberapa di antara adalah umum dan berlaku di semua saluran media. Sebagai berita yang sudah ditunjukkan sangat membantu dianggap sebagai genre, teks bergenre adalah lebih mudah diakses dan diasimilasi oleh kayak secara tegas karena mereka berisi reporter elemen yang sudah dikenal menurut Lewis 2003. Sekian moderator, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Tia. Materi selanjutnya akan saya bacakan sendiri. Yang keempat yaitu berita televisi. Siaran berita televisi memiliki kode dan konvensi yang sebagian besar kita menerima dengan yakin. Mereka mempekerjakan di studio presenter yang diberikan sebuah status istimewa dalam produksi dan pengiriman produk berita. Memang, dengan berkembangnya teknologi, peran presenter adalah untuk memperluas. Komunikasi satelit instan memungkinkan mereka untuk melakukan wawancara langsung dengan koresponden di seluruh dunia. Fitur televisi ini adalah gambar, rekaman video, foto, animasi, grafik, dan bahkan juga tetap di latar belakang oleh presenter. Ini membantu pemirsa atas keterlibatan dengan berita, meskipun dengan cara yang agak rumit. Materi kelima yaitu ada berita radio. Siaran berita radio di Inggris cenderung memiliki struktur yang secara umum mirip dengan siaran berita di televisi. Meski tak lagi terlihat kehadirannya, para presenter tetap sangat menonjol. Dalam kaitannya dengan sains, tidak hanya sebuah saluran komunikasi visual menghalangi penggunaan animasi atau grafik untuk mendukung penjelasan proses atau fenomena. Pemandangan suara dapat digunakan untuk menciptakan suasana, tetapi ini pun bermasalah, tidak selalu mudah untuk digambarkan. Yang keenam ada berita online. Produk berita online ditawarkan oleh perusahaan berita siaran, kantor berita, dan juga surat kabar. Karena sebagian besar berbasis teks, halaman web berbagi banyak hal dari kode dan konvensi media cetak. Teknologi dapat memberikan kesempatan untuk menyajikan informasi di sejumlah platform dan banyak cerita akan disertai dengan video klip dan juga audio.
Ini memberikan pengalaman berita yang lebih kaya dan juga memungkinkan pengguna untuk mengakses dan mengasimilasi informasi dengan sangat cepat. Semakin banyak outlet berita online menawarkan peringatan berita kepada orang. Yang ketujuh ada materi tentang koran. Surat kabar melayani berbagai pembaca dengan berbagai kebutuhan. Beberapa orang membaca dengan teliti dari sampul ke sampul. Pada koran atau surat kabar terdapat headline, yaitu judul besar dari suatu karya, baik itu iklan, berita, artikel, atau yang lainnya. Headline ini terletak di bagian atas dan menjadi hal yang pertama kali dilihat oleh pembaca. Fungsi headline adalah untuk menarik minat pembaca, untuk membaca isi iklan, berita, ataupun artikel tersebut sampai tuntas. Penting untuk dicatat bahwa tajuk utama disusun bukan oleh jurnalis yang membuat cerita, tetapi oleh subeditor. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Tria Ayu Latifah. Pada Tria dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan melanjutkan materinya, yaitu sumber yang digunakan wartawan. Di jantung jurnalisme terletak sumber. Di dalam sumber itu terdapat beberapa fungsi di mana memberikan informasi, memberikan kredibilitas dan bertindak sebagai mendukung suatu sudut pandang dan juga menawarkan komentar yang seimbang, di mana dengan menilai signifikansi suatu peristiwa atau manfaat dari sebuah ide dan sebagainya. Secara konvensional, jurnalis menggunakan sumber untuk menjauhkan diri dari isu yang dilaporkan untuk menciptakan kemiripan objektivitas dan netralitas. Selanjutnya yaitu ada bahasa berita atau berhati-hatilah. Bahasa berita seperti yang ditunjukkan Kabel pada tahun 2001 bukanlah bahasa yang alami, bentuk tulisan atau pembicaraan, tetapi melainkan wacana tertentu dengan ritmenya sendiri. Nada, kata, dan frasa. Biasanya ini ringkas. Ide diperkenalkan secara ringkas, frase memanfaatkan makna yang kompleks menjadi beberapa kata. Penggunaan ekstensif dari present tense menciptakan rasa urgensi dan itu penggunaannya ekstensif dari suara aktif. Keduanya berkontribusi pada penjelasan dan aksesibilasi teks, baik yang didengar atau dibaca. Di dalam media cetak bahasanya terutama dalam artikel yang lebih panjang, seringkali berwarna-warni dan dalam hal item sains sangat metaforis. Menurut Kabel pada tahun 2001 menunjukkan bahwa ratusan kata baru adalah direkam dan ditemukan setiap tahun di surat kabar. Selanjutnya yaitu ada nilai dan sudut pandang. Berita bagaimanapun tidak pernah bisa objektif atau netral atau seimbang sempurna. Semua pesan media tidak bisa terhindarkan yang memiliki nilai dan poin yang ada, seperti gagasan berita sebagai konstruksi, dan itu juga merupakan prinsip utama dari literasi media. Seperti yang telah kita lihat, kriteria untuk memilih cerita atau nilai berita adalah ditentukan secara sosial dan budaya karena pada dasarnya ideologis. Harus berhati-hati dalam menyarankan terkait informasi tentang sains, tetapi terkait sains pelaporan. Yang pertama tidak lebih bebas daripada yang terakhir. Meskipun surat kabar yang berbeda mungkin memiliki nilai yang berbeda dan menyajikan sudut pandang yang berbeda. Memang baik jurnalis sains maupun sarjana komunikasi sains menunjukkan beberapa tulisan sains yang bagus di beberapa bagian dari pers. Banyak lembaga media dikendalikan oleh modal multinasional. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Tria Ayu. Materi selanjutnya yaitu nilai, sudut pandang, dan pelaporan sains akan dibacakan oleh Stefani Adelia. Pada Stefani, silakan. Baik, saya akan melanjutkan materi nilai, sudut pandang, dan pelaporan sains. Seperti yang kita lihat, di sebagian besar pelaporan rutinnya liputan berita pasti cenderung mendukung upaya ilmiah.
Peningkatan jumlah liputan berita terkait sains berfokus pada keprihatinan atau kontroversi sosial yang berdimensi ilmiah. Sedemikian keadaan organisasi berita, mungkin cukup terang-terangan mengambil sikap tentang masalah. Sudut pandang ini mungkin akan mendukung perspektif yang berlaku dalam ilmu arus utama atau oposisi, karena sering menjadi perhatian atau kontroversi menjadi dipolitisasi. Sudut pandangnya mungkin akan mendukung kebijakan pemerintah atau oposisi. Selanjutnya juga organisasi berita mungkin juga secara aktif berusaha mempengaruhi pandangan audiensnya dalam kaitannya dengan isu. Yang terakhir adalah kesimpulan dari materi ini. Banyak hal yang telah dibahas dalam materi ini juga. Kami telah mengamati bahwa beberapa berita yang berhubungan dengan sains ditulis oleh para ahli dan beberapa oleh generalis. Dan juga mencatat bahwa jurnalis bekerja di bawah batasan waktu dan ruang dan mempengaruhi secara substansial penyajian isu-isu terkait sains seperti halnya kebutuhan untuk menarik penonton. Mereka juga mengikuti tertentu kode dan konvensi. Semua pesan media secara inheren. Kita memiliki hak untuk mengharapkan jurnalisme yang adil dan akurat. Namun, kita juga harus tahu bahwa pelaporan berita adalah genre yang berbeda dari penulisan sains dan itu tidak boleh dinilai dengan kriteria yang sama yang digunakan untuk menilai penulisan sains dalam konteks akademis. Baiklah, penyampaian terakhir dari Stefani Adelia tadi merupakan penyampaian materi terakhir dari kelompok kami mengenai produk berita sains. Saya selaku moderator meminta maaf apabila ada kesalahan dalam membimbing jalannya penyampaian materi tersebut. Kami dari kelompok 3 meminta kepada teman-teman untuk bisa memberikan tanggapan serta sarannya terhadap materi kelompok kami pada kolom komentar yang tersedia. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching, guys.